Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Mendak Puji Rahayu SPD BPD selaku mentor dalam seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bapak Mul Rianto SPD dan yang saya hormati rekan sejawat orientasi pengenalan nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta tahun 2024. Pada kesempatan siang hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam mengikuti seminar hasil laporan. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan hasil laporan yang sudah saya buat. Seminar orientasi pengenalan nilai dan etika P3K pada instansi pemerintah Kota Surakarta tahun 2024. Judul yang saya ambil atau isu yang saya angkat dari laporan ini yaitu pengaruh pembiasaan kegiatan pendalaman Alkitab terhadap pembentukan karakter peserta didik Kristiani di SMP Negeri 18 Surakarta tahun pelajaran 2024-2025. Ini hasil laporan atas nama saya pribadi, Arianto Menropa, angkatan ketiga, dan saat ini kita berada di lab komputer SMP Negeri 18 Surakarta, Rabu 2023 tahun 2024. Latar belakang yang saya ambil dari hasil laporan seminar hari ini, yang pertama adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang ASN bahwa orientasi dilaksanakan satu kali sepanjang berstatus P3K. Dan yang kedua, ini poin yang saya ambil di dalam isu seminar saya pada hari ini, yaitu kurangnya minat peserta didik dalam mengikuti pembiasaan kegiatan pendalaman Alkitab pada Selasa pagi. Dan faktor kurangnya minat itu di sini saya angkat beberapa faktor, yaitu dari peserta didik itu sendiri, dan yang kedua adanya faktor keluarga, dan yang ketiga ada faktor lingkungan sosial, teman sebaya, sekolah, dan pengenalan pengajaran Alkitab saat di rumah serta di sekolah dasar atau di gereja atau komunitas Kristiani yang mereka ikuti. Jika salah satu faktor ini tidak disukai oleh remaja, maka minat mereka untuk mengikuti pembiasaan kegiatan pendalaman Alkitab pada Selasa pagi akan mengalami penurunan. Ini dua hal yang menjadi latar belakang saya dalam seminar saya hari ini. Kemudian maksudnya di sini yang pertama ada 5 poin. Maksudnya adalah pengetahuan singkat dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah. Dan yang kedua, mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi. Dan yang ketiga, itu pengenalan tugas dan fungsi ASN. Dan yang keempat, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Dan yang kelima, mengangkat isu yang ada di SMP Negeri 18 Surakarta tentang minat peserta didik Kristiani dalam pembiasaan kegiatan pendalaman Alkitab. Dan tujuannya di sini ada 4 poin juga, di mana peserta orientasi mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Dan yang kedua, di mana peserta orientasi mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Dan yang ketiga, peserta orientasi mampu mengimplementasikan hasil orientasi. Dan yang keempat, peserta orientasi mampu meningkatkan minat peserta didik dalam mengikuti pembiasaan kegiatan pendalaman Alkitab. Kemudian di sini ada bab 2-nya tentang nilai dan etika di pemerintah Kota Surakarta. Saya tidak menyampaikan semuanya, hanya poin garis besarnya saja. Yang pertama itu tentang visi dan misi, dan yang kedua ada SOTK pemerintah Surakarta, dan yang ketiga ada manajemen P3K. Ada 3 poin. Yang pertama,
manajemen kepegawaian P3K, dan yang kedua penilaian kinerja P3K, dan yang ketiga itu disiplin P3K. Selanjutnya ini saya akan menampilkan SOTK pemerintah Kota Surakarta. Begitu panjang, saya tidak bisa memaparkan satu persatu, maka dari itu saya akan melewatkannya. Ini SOTK-nya. Selanjutnya masuk ke bab kedua dan bab ketiga. Sekarang masuk ke bab ketiga, itu tentang nilai dan etika di Dinas Pendidikan Kota Surakarta dan juga di SMP Negeri 18 Surakarta. Ini karena terlalu banyak materinya, saya akan singkat saja. Ini saya menampilkan bagannya, bagan dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta seperti apa, dari restratnya, dari profil visi misinya sampai kepada SOTK Dinas Pendidikan Kota Surakarta, dan demikian juga di SMP Negeri 18 Surakarta, dari restranya sampai pada fungsi P3K-nya. Ini saya akan mempersingkat saja. Kita lanjut ke berikutnya. Itu bab yang keempat. Di sini bab keempat saya masuk tentang rencana dan hasil kerja P3K. Poin yang pertama ada 2 poin nanti. Yang poin pertama adalah rencana kerja dan hasil kerja. Di sini identifikasi isunya adalah ada 5. Ada 5, tetapi yang saya angkat tadi cuma 1 di poin yang pertama saja. Di mana itu kurangnya minat belajar peserta didik Kristiani di SMP Negeri 18 Surakarta dalam mengikuti pembiasaan kegiatan pendalaman Alkitab. 2-5 poin itu adalah pendukungnya, tetapi yang nomor 1 yang menjadi isu yang saya angkat. Isu yang saya angkat yaitu di sini saya ini lagi perdalam lagi, di mana belum tercapainya atau kurangnya minat peserta didik Kristiani di SMP Negeri 18 Surakarta dalam mengikuti pembiasaan kegiatan pendalaman Alkitab. Dan gagasan yang saya angkat di sini adalah gagasannya adalah meningkatkan minat belajar peserta didik Kristiani di SMP Negeri 18 Surakarta dalam mengikuti pembiasaan kegiatan pendalaman Alkitab. Nah, ini rencana kerja dan hasil kerjanya. Tabel yang sudah saya siapkan ada 5 poin, mulai dari langkah awal identifikasi isu sampai pada melakukan evaluasi aktualisasi. Poinnya ada di depan. Saya lanjutkan saja. Kemudian ini bab yang keempat, poin B, tentang rencana kerja menengah. Di mana rencana kerja menengah ini saya ada 3 kata kunci. Kata kunci pertama itu adalah pembiasaan. Pengertian pembiasaan di sini adalah proses pembentukan sikap dan perilaku yang relatif, menetap dan bersifat otomatis melalui proses pembelajaran yang berulang-ulang, baik dilakukan secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri. Kata kunci yang kedua yaitu pembentukan karakter, yang artinya di mana proses pengembangan kualitas moral dan mental seseorang melalui kebiasaan yang terbentuk sejak masa kecil hingga remaja. Dan kata kunci yang ketiga yaitu pendalaman Alkitab, yang artinya ini adalah salah satu pengajaran yang bersumber dan berdasarkan pada Alkitab. Selanjutnya ini masih di rencana kerja menengah. Ini tabel yang ini tabel yang poin bagian B, itu rencana kerja menengah. Poinnya ada 5 dari tahun ke-1, 2, 3, 4 dan ke-5. Di sini ada kegiatannya apa, outputnya apa, dan kontribusinya terhadap visi dan misi dari hasil dari isu yang saya angkat. Nah, dari poin B ini saya sudah menyiapkan 2 video kegiatan yang dilakukan, yang kami lakukan atau yang dilakukan oleh siswa dalam pembiasaan pendalaman Alkitab. Ini videonya tidak semuanya saya tampilkan, nanti saya akan cut dan lanjutkan. Ini ketika siswa
keduanya, ini ketika kami melakukan pendalaman Alkitab, pembacaan Alkitab, seperti itu. Yang kedua, ketika saya yang memimpin, kalau yang video pertama tadi anak-anak yang memimpin, saya kalau di video kedua saya yang memimpin dari awal sampai dengan akhirnya. Nah, ini kegiatan dokumentasi kegiatan orientasi yang saya sudah siapkan. Yang sebelah kanan pojok sendiri, sebelah kanan saya pojok sendiri itu adalah siswa yang memimpin kegiatan dan kegiatan yang lainnya, dan yang tengah itu dokumentasi ketika sosialisasi atau konsultasi kepada mentor, dan yang ketiga juga itu waktu sosialisasi konsultasi kepada ibu mentor, dan yang gambar yang ketiga itu ketika kemarin saya mengambil pengambilan data waktu anak-anak tak suruh mengisi kuesioner ya, dari yang sudah saya siapkan. Ini Bapak Ibu dokumentasi kegiatan orientasi saya. Dan yang berikutnya ini bab yang masih bab yang keempat, poin C itu metode pengambilan data. Di sini saya melakukan untuk melakukan penelitian ini dipergunakan suatu metode penelitian, yaitu metode deskriptif, di mana metode deskriptif ini adalah metode penelitian yang ditujukan kepada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Karena ada isu yang saya angkat, maka saya menggunakan metode deskriptif supaya bisa memecahkan masalah yang ada atau isu yang saya angkat. Berikutnya ini teknik pengambilan datanya. Kuesionernya sebenarnya ada di bawah, sudah saya siapkan banyak sekali. Nah, ini saya ambil sampelnya aja, satu yang saya gunakan untuk saya tampilkan di sini. Kuesionernya ada sekitar 3 bagian, masing-masing ada 6 pertanyaan seperti itu. Dan di sini ada identitas siswa kelas berapa, dan di sini lebih ke gimana anak itu ketika mengikuti kebiasaan pagi itu responnya seperti apa. Kemudian selanjutnya ini bab yang kelima, kesimpulan yang kita tunggu. Ada 6 poin yang saya simpulkan di sini, di mana Alkitab menjadi dasar dalam pembentukan karakter peserta didik Kristiani. Dan yang kedua, pendalaman Alkitab meningkatkan pemahaman tentang pentingnya firman Tuhan yang berpengaruh positif terhadap pembentukan karakter dan pertumbuhan iman. Dan yang ketiga, pembiasaan ini mendorong peserta didik untuk menjaga sikap, mengikuti ibadah, dan menjadi teladan bagi orang lain. Dan yang keempat, itu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya membaca Alkitab yang berdampak positif pada pembentukan karakter dan pertumbuhan iman. Dan yang kelima, di sini membantu peserta didik memiliki konsep yang benar tentang Allah, kasihnya, manusia, dosa, nilai-nilai Kristiani, dan kehidupan. Dan yang poin keenam dalam kesimpulan yaitu berperan besar dalam memahami firman Tuhan sebagai pedoman hidup umat Kristen yang berdampak pada pembentukan moral. Nah, di sini bagian yang berbeda adalah saran. Sarannya ada 6. Yang pertama itu menerapkan metode pembiasaan berdoa dan membaca Alkitab secara teratur. Dan yang kedua ada integrasikan pembacaan Alkitab ke dalam kurikulum untuk membangun konsep yang benar tentang Allah, manusia, dan nilai-nilai Kristiani. Yang ketiga itu mendorong peserta didik untuk mengikuti persekutuan ibadah dan menjadi teladan dalam karakter Kristiani. Dan yang keempat, melakukan pembinaan kerohanian Kristen secara terstruktur dan berkelanjutan. Dan yang kelima, itu menerapkan berbagai metode kreatif dalam pendalaman Alkitab untuk membantu pembentukan karakter peserta didik. Dan yang keenam, itu evaluasi dan pantau perkembangan karakter peserta didik secara berkala untuk memastikan efektivitas program pendalaman Alkitab. Nah, di sini daftar pustaka yang saya gunakan ada beberapa daftar pustakanya, dan yang terima kasih Bapak Ibu, ini hasil laporan orientasi pengenalan nilai
instansi pemerintah Kota Surakarta. Yang bisa saya sampaikan cukup sekian. Terima kasih. Jika ada yang bertanya, dipersilakan. Silakan Pak Wahyu. Siang Pak ya. Untuk saya cuma bertanya, kan ada beberapa kasus itu untuk yang nggak kelas ya, kan anak SMP kan masih belum stabil. Kadang ada yang dia masuk di kelas 7-nya itu dia agamanya Nasrani, terus kelas 8-nya dia Muslim, kelas 9-nya dia Nasrani. Bagaimana menyikapi kasus seperti itu Pak? Bagaimana yang harus ditangani biar anaknya itu bisa memilih agama dengan sesuai dengan. Terima kasih Pak. Sebelum saya melanjutkan, sebelum saya menjawab, mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan? Tidak, tidak ada. Oke, jika tidak ada, terima kasih Pak Wahyu atas pertanyaan yang sudah diberikan pada saya. Ini sebenarnya pertanyaan yang cukup rawan, ya. Cukup rawan ditanya dan cukup rawan untuk dijawab. Karena ini kembali kepada pribadinya masing-masing, seperti itu. Tapi karena sudah bertanya dan saya akan menyikapi dengan pemahaman yang saya miliki, semoga tidak salah. Ya, kita lihat latar belakang dulu, ya. Latar belakangnya adalah bagaimana dari keluarga dulu, seperti itu, ya. Yang pertama untuk menyikapi, kita lihat dulu latar belakang dari keluarganya masing-masing seperti apa. Apakah keluarganya keluarga yang Pancasila? Ya. Kalau keluarga Pancasila, kemungkinan besar, ada kemungkinan besar seorang anak itu juga tidak akan bisa konsisten dengan agamanya, apalagi dengan usia yang masih remaja, masih labil. Untuk menentukan pilihannya itu masih agak sedikit sedikit ragu untuk menentukan seperti itu. Ada juga beberapa kasus yang pernah waktu saya di SD juga ada. SD aja dia sudah pindah beberapa kali seperti itu, pindah keyakinan, pindah agama. Ya, latar belakang alasannya itu karena dia nyaman dengan temannya ikut sholat gitu, kok kayaknya nyaman gitu. Nah, itu akhirnya dia bisa mengikuti yang baru seperti itu, bisa pindah ke Islam, ada pindah ke Katolik juga, ya seperti itu ada. Banyak, tidak hanya yang dari Kristen ke Katolik, tapi Katolik ke Islam juga ada, Islam ke Kristen juga ada. Seperti itu. Saya pernah beberapa kali menemukan hal itu, dan intinya menyikapinya adalah kita melihat dulu latar belakang dari keluarganya seperti apa. Keluarganya Pancasila, ya kemungkinan besar ya itu akan terus berlanjut seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Wahyu atas pertanyaannya. Dan lagi cukup. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya